Kita tahu, Indonesia itu lagi ngadepin tantangan pendidikan yang gede banget. Tapi di tengah semua masalah itu, justru muncul solusi-solusi yang cerdas. Mulai dari sudut kelas yang paling sederhana sampai ke strategi tingkat nasional. Nah, hari ini kita bakal bongkar gimana ide-ide ini bisa jadi kunci buat membangun bangsa yang literat. Oke, sebelum kita ngomongin solusi-solusi keren di tingkat sekolah, kita perlu lihat gambaran besarnya dulu. Kita mulai dari puncak. Angka-angka skala nasional ini penting banget buat nunjukin seberapa krusial tantangan yang lagi kita hadapi bareng-bareng. Coba deh, di balik semua diskusi soal pendidikan, ada satu angka yang sering banget muncul. 72 dari 78. Kelihatannya mungkin cuma angka biasa ya, tapi ini adalah titik awal yang penting banget buat kita ngerti masalah sebenarnya. Jadi, angka tadi itu datang dari PISA atau Program for International Student Assessment. Ini semacam tes global gitu buat anak-anak umur 15 tahun. Jadi, ini bukan sekedar peringkat, tapi cerminan dari tantangan mendasar kita dalam kemampuan bernalar pakai logika matematika. Dan ternyata, masalahnya nggak cuma di numerasi aja loh. Data PISA yang sama nunjukin kita juga punya kesulitan serupa di literasi membaca dan sains. Jadi, ini adalah masalah yang luas dan merata di berbagai bidang pembelajaran yang paling utama. Penting banget buat kita ingat ya, data-data berskala besar ini bukan cuma statistik di atas kertas. Ini adalah cerminan realitas sehari-hari yang dihadapi guru dan siswa di seluruh Indonesia. Oke, sekarang kita tinggalin dulu data makronya, kita coba zoom in ke sebuah cerita nyata di lapangan. Yuk kita intip sebuah studi kasus yang spesifik, tapi hasilnya, wow, penuh harapan. Sebuah inisiatif kecil dengan dampak yang luar biasa besar. Dan lokasinya ini penting banget loh. Kita nggak lagi ngomongin sekolah di kota besar dengan fasilitas lengkap. Kita lagi lihat sebuah sekolah dasar di Nusa Tenggara Timur di mana tantangan literasi itu benar-benar terasa setiap harinya. Coba dengerin deh gambaran dari penelitiannya sebelum ada perubahan apa-apa. Ini situasi awalnya, minat baca rendah, siswa nggak terlibat. Ya, pemandangan yang mungkin cukup familiar ya. Terus solusinya gimana? Ternyata sesimpel ini. Namanya pojok baca. Bukan perpustakaan megah, cuma sebuah sudut kecil di kelas diisi buku-buku yang seru dan siswa dikasih waktu khusus buat baca. Sederhana banget kan? Dan hasilnya? Wah, ini dia yang bikin kaget. Lihat deh perubahannya. Setelah program ini jalan, 73% siswa jadi lancar membaca. Ini bukti nyata kalau solusi yang sederhana dan fokus bisa bawa dampak yang dramatis. Kisah pojok baca tadi kan inspiratif banget ya. Itu nunjukin kekuatan intervensi yang tepat sasaran. Tapi pertanyaannya, apa masalah nasional yang kita lihat di awal tadi bisa selesai cuma dengan cara itu? Yuk kita perluas pandangan kita tentang apa itu literasi. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Pojok baca itu kan efektif banget buat naikin kemampuan baca dasar. Tapi, gimana sama tantangan yang lebih rumit di bidang numerasi dan sains yang kita lihat di data PISA tadi? Apakah cukup dengan buku cerita? Oke, kita balik lagi ke soal numerasi. Data dari Asesmen Kompetensi Minimum atau AKM, ini evaluasi nasional kita, nunjukin sesuatu yang cukup serius. Lebih dari separuh siswa kita, tepatnya 53,33%, masih di bawah kompetensi minimum. Ini ngegasin lagi kalau kita punya dua tantangan besar, literasi dan numerasi. Makanya, kita perlu lihat lagi apa sih arti literasi dan numerasi sebenarnya. Ini bukan cuma soal bisa baca tulis atau hitung-hitungan ya. Ini tentang kemampuan kita buat pakai informasi, baik itu teks atau angka, buat berpikir kritis dan nyelesain masalah di dunia nyata. Ini adalah fondasi buat semua mata pelajaran. Oke, jadi kita udah paham nih masalahnya lebih dalam dan definisinya juga lebih luas. Sekarang gimana strateginya? Gimana caranya kita bisa benar-benar ngebangun kemampuan ini secara sistematis di dalam kelas? Jawabannya ada di sebuah perubahan yang fundamental banget. Kita harus mulai ngajarin siswa gimana caranya berpikir. Bukan cuma ngasih tahu apa yang harus mereka pikirin atau hafalin. Ini pergeseran paradigma yang krusial. Nah, salah satu alat yang paling keren buat ngelakuin ini namanya bagan kerangka berpikir. Ini bukan sekedar diagram biasa, ini adalah alat visual yang bantu siswa buat aktif memetakan, ngatur, dan menganalisis informasi. Mereka jadi nggak pasif lagi, tapi jadi pemikir yang aktif.
Biar kebayang, kita lihat dua contohnya ya. Di kiri ada peta pikiran atau mind map. Ini bagus banget buat brainstorming dan nyambung-nyambungin ide. Terus di kanan ada bagan lini masa atau timeline. Ini sempurna buat ngerti urutan kejadian dalam sejarah atau proses di pelajaran sains. Keduanya adalah alat untuk menstrukturkan pemikiran. Nah, yang paling keren tuh gimana alat-alat ini dipakai di kelas. Ini bukan cuma teori loh. Di proyek IPS misalnya, siswa nganalisis teks buat paham identitas nasional, terus bikin kampanye anti-bullying. Di pelajaran sains, mereka nulis prosedur dan nganalisis data waktu bangun kipas angin tenaga surya. Di sini, literasi dan numerasi jadi hidup. Oke, sekarang yuk kita tarik benang merahnya. Kita udah lihat dari skala nasional. Zoom in ke satu kelas, terus zoom out lagi ke strategi belajar. Gimana semua ini nyambung? Slide ini ngerangkum perjalanan kita dengan pas banget. Semua itu dimulai dari kebijakan di tingkat paling atas, kayak gerakan literasi sekolah. Lalu, dihidupkan oleh inovasi lokal yang kreatif, kayak pojok baca. Diperkuat lagi oleh strategi di dalam kelas, seperti bagan kerangka berpikir. Dan semuanya mengarah ke satu tujuan besar, menciptakan generasi pemikir kritis. Dan kutipan dari panduan Direktorat SMA ini rasanya ngena banget. Intinya adalah, kita harus fokus bangun proses berpikir yang benar, karena kalau prosesnya sudah benar, hasil yang baik itu pasti akan ngikutin. Jadi, ya begitulah perjalanan kita kali ini. Dari data PISA yang kayaknya dingin dan jauh, kita nemuin kehangatan di sebuah pojok baca, sampai akhirnya kita bangun fondasi yang kokoh dengan kerangka berpikir. 3 titik yang ternyata saling terhubung. Dan sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kita semua. Mungkin pertanyaan terbesarnya bukan lagi soal gimana cara kita ngajar baca atau matematika, tapi gimana caranya kita bisa mengubah cara kita berpikir tentang berpikir itu sendiri.